Halo semuanya dan selamat datang di channel Portal Kartun. Oke, sesuai dengan janji yang telah gue sampaikan pada review kemarin, pada kesempatan kali ini gue akan membahas episode final dari season ke-7 Kartun Gumball yang berjudul The Rewrite. Nah, apakah ini merupakan episode final yang bagus? Dan bagaimana episode ini menjawab semua pertanyaan yang tertinggal di akhir season ke-6 kemarin? Well, tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Oke, jadi episode ini dibuka dengan Gumball dan juga Darwin yang sedang mempertanyakan bagaimana keanehan yang ada di kehidupan mereka. Mulai dari suara mereka yang suka berubah-ubah tanpa alasan, penampilan atau desain karakter mereka yang juga ikutan berubah, desain rumah mereka yang sangat tidak masuk akal, dan tentunya kejadian yang terjadi kepada mereka pada episode The Inquisition. Semua keanehan ini dianggap sebagai sebuah plot hole bagi keduanya, dan mereka mencoba untuk mencari tahu dari manakah semua sumber keanehan tersebut. Di waktu yang bersamaan, musuh bebuyutan mereka yaitu Rob kini sedang bersama dengan The Awesome Store, atau dalam season terbaru ini ia disebut sebagai The Shady Man. Nah, bagaimana Rob bisa sampai di titik ini adalah ia sempat diselamatkan oleh Shady Man pada akhir season ke-6 kemarin, dan setelah kejadian itu, keduanya kini sedang dihadapkan dengan masalah yang sangat serius. Gak begitu pasti apakah ini merupakan momen pertama kalinya Shady Man menyelamatkan Rob, atau ia sendiri memang sudah sering dalam melakukan hal tersebut. Apabila ini merupakan momen pertama kalinya, hal ini akan tetap meninggalkan satu pertanyaan besar di sepanjang kartun ini, yaitu bagaimana Rob bisa selalu kembali dari dimensi Void. Nah, di momen yang sama, kita sempat diperlihatkan secara singkat isi dari mobil van milik The Shady Man yang ternyata sangatlah luas dan terdapat beberapa hal yang sangat menarik di dalamnya. Mulai dari boneka berbentuk kakaknya Tobias yang selama ini kita pertanyakan keberadaannya, hingga makhluk misterius yang memiliki tangan yang sangat mirip seperti Miss Simian. Untuk makhluk yang mirip seperti Miss Simian, akan gue bahas sosok ini nanti. Sedangkan untuk boneka dari kakaknya Tobias, gue pribadi memiliki beberapa spekulasi mengenai hal ini. Pertama, bisa saja kakaknya Tobias ini berubah menjadi boneka pada suatu waktu, namun dirinya tidak dapat dirubah kembali, dan akhirnya ia pun disimpan oleh The Shady Man. Perubahan ini bisa saja terjadi ketika dirinya mulai dilupakan dan akhirnya masuk ke dalam dimensi Void, di mana dirinya akhirnya berubah menjadi boneka di sana. Atau bisa saja kakaknya Tobias memang hanyalah sebuah boneka yang sengaja dihidupkan pada beberapa momen tertentu saja. Ketika dirinya sudah tidak dibutuhkan lagi, ia pun akhirnya disimpan dan tidak pernah digunakan kembali. Atau bisa saja yang paling masuk akal dari semuanya adalah boneka tersebut hanyalah Easter egg saja. Nah, setelah keduanya berada di satu layar yang sama, Shady Man langsung memberitahu Rob bahwa kejadian yang ada di akhir season ke-6 kemarin telah menyebabkan sebuah plot hole yang memungkinkan Gumball dan Darwin untuk mengetahui bahwa mereka ini hanyalah karya fiksi saja. Nah, apabila itu terjadi, maka seluruh kota Elmore akan masuk ke dalam dimensi Void. Untungnya Shady Man memiliki sebuah alat yang sangat kuat yang dipercaya dapat mencegah hal tersebut, yaitu sebuah laptop yang dapat merubah alur cerita dari episode ini. Ya, bisa dibilang laptop ini memiliki kualitas yang mirip lah, seperti buku yang pernah dipegang oleh Sarah. Nah, meskipun keduanya memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, tapi sayangnya mereka tidak memiliki kemampuan menulis naskah yang bagus. Mereka hanya bisa mencegah Gumball dan Darwin untuk bisa mencegah kebenaran dari semua ini tanpa harus menghabisi mereka dan menciptakan sebuah storyline yang proper. Kenapa harus demikian? Well, sayangnya mereka tidak begitu menjelaskan secara spesifik, tapi kemungkinan besar apabila mereka tidak dapat melakukan hal tersebut, maka skenario terburuk yang mereka takutkan itu bisa saja langsung terjadi. Nah, dikarenakan mereka tidak kunjung bisa mencegah semua ini dengan proper, Rob akhirnya terpaksa harus mengorbankan dirinya kembali dengan memainkan perannya sebagai sosok villain atau antagonis bagi Gumball dan juga Darwin. Ketika keduanya sudah sampai di sekolah dan mulai semakin dekat dengan jawaban dari pertanyaan mereka, Rob tiba-tiba muncul dengan gaya layaknya seorang final boss. Terjadilah pertarungan dahsyat yang seharusnya digambarkan sebagai sebuah final battle yang sangat epik, yang padahal ini semua hanyalah sebuah sandiwara yang dilakukan oleh satu orang untuk bisa menyelamatkan alam semesta. Singkat cerita, Gumball berhasil menang dengan Rob yang akhirnya kembali masuk ke dalam dimensi Void. Ketika dirinya merasa kalau ini merupakan akhir dari segalanya, tiba-tiba The Shady Man muncul untuk kembali menyelamatkannya. Melihat bagaimana Rob rela mengorbankan dirinya untuk bisa menyelamatkan alam semesta, The Shady Man merasa kalau dia ini merupakan sosok yang sangat layak untuk bisa menggantikan posisinya sebagai The New Shopkeeper atau The New Awesome Store. Nah, lalu apakah maksud dari semua ini? Siapakah sosok The Shady Man itu sendiri? Well, dalam serial utama, kita hampir tidak pernah ditunjukkan secara jelas wujud fisik dari karakter yang satu ini. Ia selalu diperlihatkan sebagai sosok yang bersembunyi di balik kegelapan dan menjual berbagai barang yang sangat tidak biasa. Nah, tapi pada season kali ini, kita akhirnya bisa melihat wujud fisiknya secara langsung, yaitu semacam makhluk berbulu yang memiliki warna hitam pekat.
Nah, ketika gue pertama kali melihat sosok ini, gue awalnya mengira kalau dia ini adalah kepala sekolah Brown yang selama ini menyamar menjadi The Awesome Store. Hal ini pun semakin diperkuat di mana terdapat makhluk misterius yang memiliki visi yang sangat mirip seperti Nyonya Simian. Perkiraan pertama gue adalah gue mengira kalau The Awesome Store ini merupakan kepala sekolah Brown dan juga Nyonya Simian dari masa depan yang sedang mencoba untuk menyelamatkan alam semesta dengan kembali ke masa lalu. Nah, tapi setelah melihat dirinya yang mau menyerahkan semua tanggung jawab itu kepada Rob, spekulasi ini seketika langsung melemah dan muncullah sebuah spekulasi lain yang menurut gua itu jauh lebih masuk akal. Spekulasi yang gue maksud adalah sosok ini merupakan penjaga alam semesta. Alasan kenapa gue berpikir demikian adalah karena sosok ini telah bertanggung jawab atas semua beberapa momen krusial yang ada di cerita kartun Gumball. Salah satu momen krusial yang disebabkan oleh karakter ini adalah keberadaan dari karakter Darwin di keluarga Watterson. Dengan keterlibatannya dalam beberapa cerita, rasanya menjadi sangat masuk akal apabila karakter ini memang bertindak sebagai pengawas keseimbangan bagi alam semesta. Nah, walaupun demikian, sebenarnya ada banyak sekali momen yang membuat karakter ini kurang layak untuk bisa memiliki title tersebut. Hal ini dikarenakan ia terkadang suka melakukan berbagai tindakan yang sangat ceroboh yang memiliki potensi untuk merusak keseimbangan alam semesta. Salah satu momen tersebut adalah ketika ia memberikan Rob sebuah remote universal yang mana benda tersebut memiliki kekuatan yang sangat dahsyat yang bahkan mampu membuat Elmore itu masuk ke dalam dimensi Void. Nah, tapi dengan semua ini, gue pribadi masih tetap percaya kalau dia ini merupakan seorang pengawas bagi dunia Gumball. Nah, lalu apa hubungan semua ini dengan film Gumball yang sedang dikerjakan? Well, gue pribadi memperkirakan kalau film tersebut bakal menjadi cerita akhir yang sebenarnya di mana Gumball dan juga seluruh kota Elmore akan terancam oleh kiamat dimensi Void. Alasan kenapa gue berpikir demikian adalah karena di sepanjang season terbaru ini, kita tidak memiliki satupun episode yang berfokus kepada cerita tersebut, yang mana seharusnya cerita itu bakal benar-benar terjadi, mengingat ini semua telah ditulis oleh Banana-Barbera sebagai sebuah takdir yang sudah pasti akan terjadi pada masa depan nanti. Nah, lalu ketika semua kekacauan itu terjadi, muncullah satu sosok yang akan menjadi penyelamat bagi mereka semua, yaitu The Awesome Store itu sendiri. Nah, tapi pada film itu, kita akan dibuat terkejut karena ternyata sosok The Awesome Store atau The Shady Man itu ternyata adalah Rob. Entah mereka akan memberikan penjelasan mengenai hal tersebut atau tetap membiarkannya menjadi sebuah misteri di cerita itu, tapi yang jelas episode ini bertindak sebagai penjelasan kenapa Rob nantinya bakal menjadi sosok The Shady Man yang baru dan sekaligus penyelamat bagi dunia Gumball. Oh iya, sedikit tambahan. Jadi gue baru sadar kalau desain dari The Shady Man di season kali ini dengan serial utama itu memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Bila di serial utama ia digambarkan sebagai sosok hitam misterius seperti sebuah bayangan, sedangkan di season terbaru ini ia digambarkan sebagai makhluk berbulu dengan warna yang sangat hitam pekat. Gue nggak tahu apakah ini bisa dikatakan sebagai retcon atau ini merupakan petunjuk bahwa pada pertengahan cerita di antara season ke-6 dan juga season ke-7, sosok The Awesome Store ini sempat mengalami pergantian kepemilikan. Melihat dari bagaimana sosok Rob yang akhirnya bisa menggantikan posisi tersebut, rasanya spekulasi yang kedua ini terdengar sangat masuk akal, namun gue pribadi lebih percaya kalau ini merupakan sebuah retcon yang gue pribadi nggak tahu alasannya kenapa. Nah, jadi begitulah seluruh cerita dari episode final di season ke-7 kartun Gumball yang berjudul The Rewrite. Seperti yang sudah gue jelaskan di video review pertama, gue awalnya merasa agak kecewa dengan episode ini karena ternyata episode ini tidak berfokus kepada bagaimana keseluruhan cerita Gumball akan berakhir, namun lebih ke cerita penutup bagi karakter Rob. Nah, lalu setelah menonton episode ini beberapa kali, apakah gue mulai merasa kalau ini merupakan episode yang sangat bagus? Well, apabila ini merupakan episode mandiri yang tidak terhubung dengan lore dari kartun Gumball, ini sebenarnya merupakan sebuah episode yang sangat bagus. Namun, apabila kita mengkaitkannya dengan keseluruhan cerita dan sekaligus bertindak sebagai episode final, jelas ini merupakan episode yang sangat kurang. Hal ini dikarenakan episode ini hanya menjawab beberapa pertanyaan saja, namun malah meninggalkan lebih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Tapi ya, itu semua hanya pendapat gue pribadi saja. Kalau menurut kalian gimana? Apakah ini merupakan episode final yang bagus atau tidak? Tulis pendapat kalian. Jadi mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!